Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai pertemuan 10 dengan judul e-commerce, marketing digital, dan barang digital. Nama anggota kelompok 3 terdiri dari Fauzi Aditya Putra, Niputu Tia Kurnia, dan Vira Fauzia. Nah, yang pertama kami ingin membahas mengenai e-commerce terlebih dahulu. Apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce itu tentang transaksi komersial yang diaktifkan secara digital antara organisasi dan individu. Lalu, mengapa e-commerce berkembang begitu cepat? Karena terletak pada sifat unik dari internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Lalu terdapat dimensi teknologi e-commerce. Yang pertama, tak terbatas oleh tempat, jarak, dan waktu. Nah, ini memungkinkan kita belanja dimanapun dan kapan saja karena market space bukan lagi berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi melintas batas tradisional, bahkan batas geografis sekalipun. Biaya untuk berbelanja akan lebih hemat. Lalu jangkauan global memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efektif daripada dalam suatu sistem perdagangan yang tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-commerce secara kasar sama dengan ukuran populasi online dunia. Selanjutnya ada standar universal. Ini memiliki keuntungan bagi produsen, akan menekankan biaya masuk pasar, bagi konsumen mengurangi biaya pencarian. Lalu multifungsi, isi dari suatu pesan yang digunakan dalam marketing disajikan secara beragam melalui video, audio, dan pesan lainnya. Selanjutnya pada poin E, keinteraktifan, ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan konsumen. Lalu kepadatan informasi, biaya untuk mengakses informasi, menyimpan, dan berkomunikasi akan dapat ditekan, namun dapat menjaga keakuratan. Pada personalisasi atau penyesuaian, personalisasi pedagang dapat memberikan pesan pemasaran kepada pelanggan sesuai kualifikasi yang diinginkan. Penyesuaiannya memudahkan dalam mengubah barang atau jasa yang dijual sesuai dengan preferensi pengguna atau perilaku yang tujukan sebelumnya, contohnya harga, warna, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, teknologi sosial ini dapat menghubungkan antara bisnis dengan akun media sosial. Nah, terdapat konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, barang digital dalam lahan pemasaran yang global. Di sini terdapat tabel yang berisi kualifikasi, lalu perbedaan antara pasar digital dan pasar tradisional. Pada informasi asimetri, pasar digital lebih berkurang dan pasar tradisional lebih tinggi. Biaya pencarian pada pasar digital lebih rendah dikarenakan semuanya itu sudah dilakukan secara online, jadi lebih rendah dibanding pasar digital. Biaya transaksi juga sama, lebih rendah, dan biaya tradisional lebih tinggi karena memerlukan waktu dan perjalanan. Gratifikasi dalam keterlambatan lebih tinggi. Lalu pada pasar tradisional lebih rendah karena pada saat melakukan transaksi barang itu langsung diterima, sementara pada pasar digital ada waktunya terlebih dahulu. Lalu biaya menunya lebih rendah, pada pasar tradisional lebih tinggi. Harga yang dinamis, pada pasar digital biaya yang rendah dan instan. Pasar tradisional biaya tinggi, lambat. Diskriminasi harga, biaya yang rendah dan instan, pada pasar tradisional biaya tinggi dan lambat. Segmentasi pasar, biaya yang rendah cenderung ke kalangan atas. Pada pasar tradisional, biaya yang tinggi, kalangan atas, menengah ke bawah. Biaya pengembalian tergantung karakteristik produk. Kalau pada pasar tradisional lebih tinggi. Efek jaringan ini sangat kuat karena sudah dilakukan secara globalisasi, lalu pada pasar tradisional lebih lemah. Intermediasinya berpotensi dan pasar tradisional kurang berpotensi. Selanjutnya terdapat tipe atau jenis e-commerce. Jadi yang pertama ini ada bisnis ke konsumen. Ini yang melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan, seperti menjual musik, buku, dan software. Selanjutnya ada bisnis ke bisnis atau B2B. Ini yang melibatkan penjualan produk dan layanan antara perusahaan, contohnya website yang menjual bahan kimia dan plastik. Lalu konsumen ke konsumen, ini melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen, contohnya eBay.
Sekarang kita akan membahas model bisnis e-commerce. Portal adalah gateway atau gerbang untuk menuju ke web, yang sering juga didefinisikan sebagai situs yang ditetapkan pengguna sebagai halaman rumah mereka. Beberapa portal termasuk mesin pencari seperti Google dan Bing, banyak dari orang yang menjadikan situs-situs ini sebagai halaman rumah mereka. Web portal sendiri adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca, dan berinteraksi dengan informasi pada situs website tersebut. Jadi, secara teknis, portal merupakan penyedia layanan informasi khusus untuk menarik minat pembaca agar masuk pada halaman website yang dicari, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, mobile, dan tablet. Selanjutnya ada e-tailer atau toko retail online. Electronic tailing atau e-tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet untuk keperluan toko eceran. Pihak yang melakukan kegiatan retail atau e-tailing ini disebut dengan e-tailer. E-tailer ini mirip dengan etalase batu bata dan mortir yang khas, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa inventaris mereka dan melakukan pemesanan. Selanjutnya ada content provider atau penyedia konten. Sementara e-commerce dimulai dengan saluran produk retail, itu semakin berubah menjadi saluran konten global. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, DVD, atau disimpan di media digital lainnya termasuk web. Transaction broker atau broker transaksi. Situs broker transaksi yang memperoleh transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui surat adalah broker transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah layanan keuangan dan layanan perjalanan. Penyedia layanan. Sementara e-tailers menjual produk secara online, maka penyedia layanan mereka menawarkan layanan online. Lalu ada penyedia komunitas. Penyedia komunitas sendiri merupakan situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi seperti membeli dan menjual barang, berbagi minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan memainkan fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Kemudian ada model pendapatan e-commerce. Yang pertama adalah model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, model pendapatan langganan. Dalam model pendapatan berlangganan, situs web yang menawarkan konten atau layanan mengenakan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawaran secara ongoing. Contohnya seperti versi online dari Consumer Reports memberikan akses ke konten premium seperti peringkat rinci, ulasan, ataupun rekomendasi hanya untuk pelanggan yang memiliki pilihan membayar biaya berlangganan bulanan atau per tahun. Kemudian ada model pendapatan biaya transaksi. Dalam model pendapatan biaya transaksi, perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Contohnya yaitu eBay menyediakan sebuah lelang pasar online dan menerima sejumlah biaya transaksi dari penjualan jika penjual sukses dalam menjual barang tersebut. Kemudian ada model pendapatan afiliasi. Dalam model pendapatan afiliasi, situs web atau situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs web lain dengan imbalan biaya rujukan atau persentase pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Contohnya seperti MyPoints itu mendapatkan uang dengan menghubungkan pengrajin untuk pelanggan potensial dengan menawarkan penawaran khusus kepada para anggotanya. Lanjutnya, e-commerce sosial dan pemasaran jaringan sosial. E-commerce adalah perdagangan berdasarkan gagasan grafik sosial digital. Grafik sosial digital adalah pemetaan semua hubungan sosial online yang signifikan. Grafik sosial identik dengan gagasan jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan offline. 2B e-commerce
efisiensi dan hubungan baru. E-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme internet enabled yang berbeda. Sekitar 80% e-commerce B2B online masih didasarkan pada sistem proprietary untuk pertukaran data elektronik atau EDI. Pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer ke komputer antara dua organisasi transaksi standar seperti faktur, tagihan landing, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Transaksi secara otomatis ditransmisikan dari satu sistem informasi ke sistem informasi lainnya melalui jaringan, menghilangkan pencetakan dan penanganan kertas di satu ujung dan penginputan data di sisi lain. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.